Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pemangkasan tanaman adalah bagian dari perawatan rutin untuk tanaman hias maupun tanaman produksi. Nah, pemangkasan ini biasanya dilakukan dengan membuang beberapa bagian tertentu dari tanaman, seperti akar, tunas, cabang-cabang, ataupun daun-daun yang sudah sakit ataupun mati. Nah, kegiatan perawatan ini juga perlu direncanakan atau dilakukan dengan benar agar kita semua dapat mendapatkan manfaat dari perawatannya ini. Sebab ya, pemangkasan akan berpengaruh pada ukuran, kemudian bentuk tanaman, serta kualitas dan kuantitas buah, kesehatan secara keseluruhan, dan keamanan. Memang ada tanaman itu yang membutuhkan pemangkasan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas yang bagus. Tapi ada juga beberapa jenis tanaman yang tidak harus dipangkas. Nah, pada intinya pemangkasan itu dilakukan agar tampilan dan tajuk tanaman itu selalu bagus ya, dan taman juga tampak lebih rapi. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat pemangkasan atau pruning terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama, membuat jangkauan matahari dan sirkulasi udara lebih baik. Nah, saat tanaman tumbuh lebih besar ya, mereka akan menjadi lebih lebat. Nah, daun-daun ini terkadang akan menutupi bagian dalam tanaman dan mencegah sinar matahari yang dibutuhkan tanaman itu terhalang ya, serta sirkulasi udara itu menjadi terhambat. Nah, dengan dilakukannya pemangkasan, ini akan menipiskan bagian-bagian yang terlalu lebat sehingga memberi ruang untuk sinar matahari dan udara masuk lebih baik, menjangkau seluruh bagian tanaman. Yang kedua, memacu pertumbuhan bunga dan buah. Nah, bagian tanaman buah-buahan, pemangkasan dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan produksi buah yang berkualitas dan konsisten. Nah, pemangkasan ini bisa kita lakukan pada cabang-cabang pohon yang mungkin tidak diperlukan atau tidak produktif ya, sehingga memusatkan energi pertumbuhan pada bagian tanaman yang berbuah. Selain itu, pemangkasan seperti ini untuk tanaman buah ini bisa memberikan cabang pohon itu menjadi lebih tebal dan lebih pendek sehingga kita lebih mudah dalam melakukan pemanenan. Yang ketiga, menghilangkan bagian tanaman yang berpenyakit. Nah, penyakit dan hama tidak selalu menyerang seluruh bagian tanaman. Terkadang dimulai dari bagian-bagian tertentu seperti daun-daun ataupun batang-batang ya. Nah, oleh karena itu, memangkas tanaman ini dapat menghentikan atau paling tidak meminimalisir penyebaran hama dan penyakit ya. Dengan cara pemangkasan ini, kita bisa memotong siklus penyebaran hama dan penyakitnya. Karena kita cukup memotong bagian tanaman yang rusak atau terkena penyakit ya, ataupun daun-daun yang itu lebih sering sebagai sarang hama, sehingga kita tidak perlu mencabut seluruh bagian tanaman. Yang keempat, memperpanjang umur tanaman sekaligus meremajakan tanaman. Pemangkasan mencegah penyebaran hama dan penyakit. Artinya, ini membuat tanaman itu lebih sehat ya, sehingga umurnya lebih panjang. Apalagi kalau sudah dipangkas, dia akan tumbuh tunas-tunas yang baru, sehingga tanaman itu menjadi selalu tampak muda, sehingga memperpanjang umurnya. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana produksi ya. Di sini pemangkasan cabang yang tidak dikehendaki ya, seperti yang terkena hama dan penyakit ataupun yang memang itu tidak produktif, itu kan otomatis tanamannya lebih rapi dan lebih sedikit ya batang ataupun cabang serta daunnya. Nah, ini membuat penggunaan pupuk ataupun obat-obatan itu akan lebih efektif atau tepat sasaran ya, dan juga lebih hemat, karena pada jangka panjang atau selanjutnya pemberian pupuk ini akan berlangsung terdistribusi dan terkonsentrasi pada bagian tanaman yang memang dipelihara ataupun yang produktif ataupun yang menghasilkan buah. Jadi di sini lebih hemat dalam penggunaan pupuk ataupun pestisida yang kita gunakan ya. Yang keenam, mengoreksi pertumbuhan tanaman.
Nah, pemangkasan yang dilakukan ini mengoreksi bagian pertumbuhan yang tidak baik, misalnya arah pertumbuhan, kemudian percepatan pertumbuhan di bagian yang salah, dan lain sebagainya ya. Pertumbuhan yang dikoreksi di sini, ini dengan pemangkasan akan menghemat energi tanaman untuk menumbuhkan bagian-bagian tanaman yang penting, seperti bunga dan buah. Nah, ini biasa kita lakukan pada tanaman seperti semangka, melon, dan juga labu. Nah, terkadang kita melakukan pangkas batang, kita hanya menumbuhkan atau merawat bagian satu batang saja agar buahnya itu lebih maksimal. Dan yang ketujuh adalah membuat tampilan tanaman itu lebih segar. Nah, pemangkasan yang teratur ini tentunya akan membuat tanaman itu lebih tertata, lebih teratur, lebih cantik ya, lebih rapi, serta tetap muda dan sehat. Nah, secara keseluruhan pemangkasan yang seperti ini akan membuat tampilan tanaman itu lebih segar. Dan tentunya ini adalah bonus ya untuk menjadikan tanaman Anda atau dekorasi rumah kita, kebun kita itu lebih asri. Nah, itu tadi teman-teman beberapa alasan mengapa kita harus rajin dalam pemangkasan tanaman. Seperti yang sudah sering Taman Inspirasi sajikan kepada teman-teman ya, bahwa kami sering melakukan pemangkasan terhadap beberapa jenis tanaman ya, seperti cabai, terong, tomat, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini dari pemangkasan ini ya, baik daun, batang, ataupun cabang-cabang yang kurang produktif itu memang banyak sekali manfaatnya ya. Nah, semoga sajian tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang berbeda ya, tentang manfaat dari pemangkasan pada tanaman, teman-teman bisa berbagi di kolom komentar sehingga kita bisa saling sama-sama belajar ya. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata atau penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan dapatkan ridho dan berkah darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.